Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfiandi dengan NIM 1814200089. Saya akan menjelaskan materi tentang PSTN atau disebut juga Public Switch Telephone Network. PSTN adalah jaringan telepon penghubung publik yang mampu melayani komunikasi dalam area yang luas ataupun bahkan sangat luas. PSTN mampu melayani komunikasi sebuah kota, negara, atau bahkan dunia sekalipun. PSTN terdiri dari grup jaringan lokal yang dihubungkan oleh jaringan jarak jauh atau long distance. Jantung dari sebuah local network adalah Customer Premise Equipment atau CPE. Kabel tembaga membentuk hubungan atau loop yang menghubungkan subscriber ke local serving switch melalui main distribution frame. Karakter utama dari PSTN adalah pertama, akses analog dengan frekuensi 300 sampai 3400 Hz. Bersifat sirkuit switch, memiliki bandwidth 64 kbps. Bersifat fix sehingga mobilitasnya sangat terbatas. Dapat diintegrasikan dengan jaringan lain seperti ISDN, PLMN, dan PDN. PSTN dapat dibagi menjadi 3 jaringan utama, yaitu jaringan backbone. Jaringan backbone merupakan core network atau jaringan inti yang membentuk PSTN, yaitu jaringan yang menghubungkan antar sentral telepon dan sentral telepon apabila hanya ada 2 pihak yang berhubungan dengan telepon. Hanya diperlukan satu saluran yang secara tetap menghubungkan kedua pihak atau disebut juga dedicate. Tanda pemanggilan misalnya bell langsung tersambung dari pemanggil ke yang dipanggil. PSTN dapat dibagi menjadi 3 jaringan utama, yaitu jaringan backbone. Jaringan backbone merupakan core network atau jaringan inti yang membangun PSTN, yaitu jaringan yang menghubungkan antar sentral. Sama saja seperti penghubung antar pusatnya. Telepon dan sentral telepon, apabila hanya ada 2 pihak yang berhubungan dengan telepon, ada 2 tanda-tanda, yaitu yang pertama, hanya diperlukan satu saluran yang secara tetap menghubungkan kedua pihak atau yang disebut juga dedicate. Yang kedua, tanda pemanggil misalnya bell langsung tersambung dari pemanggil ke yang dipanggil. Jadi misalkan yang nelpon langsung ada bunyi bell yang ditelepon. Yang ketiga percakapan yang langsung terjadi. Kemampuan dasar yang dimiliki sentral telepon antara lain pertama, menghubungkan 2 di antara pemakai yang ingin berhubungan. Jadi kemampuan dasar yang dimiliki sentral telepon adalah menjadi penghubung antara 2 perangkat yang ingin berhubungan. Yang kedua, memberikan informasi adanya panggilan, terjadinya percakapan, berakhirnya percakapan. Jadi yang mencatat informasi dan memberikan informasi adalah sentral telepon. Yang ketiga, memberikan identitas kepada setiap pemakai, seperti memberikan nomor seluler ataupun nomor kode teleponnya ke setiap pengguna. Selanjutnya, komponen jaringan telepon terdiri dari pertama, terminal.
kedua sentral yang telah dibahas di atas, dan ketiga transmisi atau jalur salurannya atau jaringannya. Selanjutnya, jaringan akses merupakan jaringan yang berfungsi menghubungkan sentral sampai ke pelanggan. Jaringan akses dapat dibagi menjadi 4, yaitu jaringan lokal akses tembaga atau JARLokat, jaringan lokal akses radio atau JARLokar, jaringan lokal akses fiber optik atau JARLokap, hybrid fiber koaksial atau HFC. Selanjutnya, jaringan interkoneksi. JARLokat, pemakaian jaringan catu langsung. Beberapa di antara ciri-cirinya adalah di daerah dekat sentral, biasanya di kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan lain-lain. Kota-kota kecil yang pelanggannya masih sedikit. Daerah dengan demand pelanggan terpusat. Daerah dengan pelanggan VIP. Keuntungan pemakaian jaringan catu langsung adalah dari segi ekonomi menguntungkan biaya, karena pada jaringan ini tidak digunakan RK. Jadi jaringan ini lebih murah, bisa dibilang lebih murah dari yang lain. Administrasi kabel menjadi lebih sederhana, ya karena administrasinya kabel menjadi lebih simpel, jadi biayanya lebih hemat dibanding yang lain. Dan yang terakhir, titik rawan gangguan lebih kecil dibanding yang lain, jaringan lain. Kerugian pemakaian jaringan catu langsung: 1. Tidak fleksibel, karenanya keterbatasan kabel dan perangkat tadi, jadi tidak fleksibel dibanding yang lain. Yang kedua, sulit melokalisir gangguan karena kabel primer yang digunakan terlalu panjang sehingga kesulitan untuk menentukan letak kerusakan dengan tepat. Selanjutnya, pemakaian jaringan catu tidak langsung. Saluran di kota-kota yang jumlahnya pelanggannya besar, daerah yang lokasinya jauh dari sentral, daerah yang pelanggannya menyebar. Selanjutnya, keuntungan jaringan catu tidak langsung. Pertama, lebih fleksibel. Kedua, mudah melokalisir. Ini kebalikan dari yang sebelumnya. Kerugian jaringan catu tidak langsung: dari segi ekonomi tidak menguntungkan karena membutuhkan RK yang banyak sehingga biayanya lebih mahal. Sumber gangguan lebih banyak. Jadi jaringan catu tidak langsung ini sama saja seperti kebalikannya dari jaringan catu langsung. Selanjutnya kita ke JARLokap. JARLokap adalah jaringan lokal akses yang memanfaatkan media fiber optik sebagai media transmisinya, sehingga proses pengiriman sinyal informasi dapat dilakukan lebih cepat. Jadi JARLokap ini menggunakan media fiber optik yang sebenarnya fiber optik itu lebih perangkat yang lebih maju dibanding kabel tembaga dan kabel-kabel sebelumnya. Jadi JARLokap ini yang memiliki proses yang lebih cepat dari yang menggunakan kabel tembaga dan lainnya. Selanjutnya, JARLokar. JARLokar adalah jaringan lokal akses yang memanfaatkan media udara sebagai media transmisinya, di mana antena dijadikan sebagai pemancar dan penerima sinyal informasi. Contoh dari JARLokar ini adalah radio. Jadi memanfaatkan gelombang radio untuk mengirimkan sinyal. Jadi dari pengguna yang mengirimkan pesan di encode menjadi sebuah sinyal, dan kemudian sinyal itu diterima oleh
receiver dan diubah lagi, di decode menjadi sebuah pesan yang telah dikirimkan sebelumnya. Beberapa teknologi yang menggunakan gelombang radio diantaranya adalah WLL atau Wireless Local Loop, seluler, Wi-Fi, dan WiMAX. Selanjutnya kita akan membahas jaringan private. Apa itu jaringan private? Jaringan private adalah jaringan yang dibangun oleh suatu kelompok, lembaga, perusahaan, institusi, atau bahkan seseorang di lingkungan internalnya sendiri, dengan harapan komunikasi internal dapat dilakukan lebih cepat, aman, dan murah. Jadi jaringan private ini adalah jaringan yang hanya digunakan khusus untuk mereka yang ingin menggunakan, tidak dibuka secara umum. Jadi jaringannya tidak tersebar luas dan bersifat privasi. Jadi lebih aman dan lebih cepat mungkin. Contoh jaringan private pertama adalah PBX, Private Branch Exchange. Yang kedua LAN, Local Area Network. Dan yang ketiga adalah VPN, Virtual Private Network. Setelah membahas jaringan private, selanjutnya kita membahas jaringan publik. Apa itu jaringan publik? Jaringan publik adalah jaringan yang dibangun oleh pemerintah maupun penyedia jasa telekomunikasi kepada publik yang berorientasi profit maupun non-profit, sehingga masyarakat luas dapat memanfaatkannya dalam bertukar informasi. Jadi jaringan publik ini adalah kebalikan dari jaringan private, di mana jaringan publik ini dipersembahkan untuk publik yang bisa mengakses dan menggunakan jaringan ini, yang berorientasi profit maupun profit. Profit maksudnya yang meraup keuntungan, maupun yang non-profit yang tidak meraup keuntungan. Beberapa contoh jaringan publik adalah pertama PSTN, Public Network Switch Telephone. Kedua IDNS, Integrated Service Digital Network. Ketiga PLMN, Public Land Mobile Network. Keempat CDN. Kelima Internet. Keenam MPLS, Multi Protocol Label Switch, dan masih banyak lainnya. Mungkin sampai di sini materi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.